Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan pertanian yang ada di Indonesia sampai dengan kemerdekaan. Sejarah pertanian yang ada di Indonesia. Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan penggairan yang merupakan praktik turun-temurun petani Jawa. Berbagai sistem pertanian yang ada di Indonesia yaitu ada beberapa, seperti sistem ladang, sistem tegal, perkarangan, sistem sawah, dan sistem perkebunan. Dalam mengerjakan tanah pertaniannya, petani menggunakan peralatan sederhana seperti pacul, parang, bajak, garu, dan lain-lain. Tujuan utama kebijaksanaan pembangunan pertanian pada zaman kolonial adalah memberikan pemasukan yang lebih besar ke pasa kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintah kolonial. Pada zaman kolonial Belanda, pembahasan mengenai pertanian secara lebih rinci dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, zaman VOC pada tahun 1600 sampai 1800, dan dua, zaman kekacauan dan ketidakpastian pada tahun 1800 sampai 1830 atau masih sewa tanah. Dan ketiga, zaman tanam paksa 1830 sampai 1850, dan yang keempat, zaman peralihan ke liberalisme 1850 sampai 1870. Dan yang kelima, zaman liberalisme 1870 sampai 1900. Dan yang keenam, zaman politik etik 1900 sampai 1930. Dan yang terakhir, zaman depresi dan perang 1930 sampai 1945. Itu prospek pertanian yang ada di Indonesia. Pada tahun 2017 lalu, berdasarkan data dari BPS, pertumbuhan pertanian di Indonesia bisa dibilang cukup bagus pada angka 6,9% di tengah ketidakpastian global. Himpunan Kerukunan Tani di Indonesia (HKT) mengidentifikasikan 5 persoalan yang masih dihadapi di Indonesia, yakni yang pertama adalah masalah permodalan, dan yang kedua adalah lahan makin sulit, dan yang ketiga adalah teknologi pertanian modern, dan yang keempat adalah persoalan pupuk, dan yang terakhir adalah persoalan pemasarannya. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembentukan koperasi pertanian atau gabungan kelompok tani (Gapoktan). Avokado adalah merupakan buah yang memiliki manfaat dan khasiat banyak bagi manusia. Salah satu daerah penghasil avokat adalah Kalimantan Timur. Bawang adalah merah dan bawang putih merupakan salah satu tanaman sayuran yang menjadi menu pokok hampir pada semua jenis makanan. Salah satu daerah penghasil bawang adalah Kalimantan Barat. Beras
Beras berasal dari tanaman padi. Padi adalah sumber makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Salah satu daerah penghasil beras adalah hampir seluruh wilayah Nusantara seperti Jawa dan lain-lainnya. Cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang sudah dikenal dan digunakan bertahun-tahun lalu sebelum Masehi. Salah satu daerah penghasil cengkeh adalah Maluku. Aktivitas pertanian yang ada di Indonesia terbagi dua macam, diantaranya adalah pertama, pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah adalah pertanian yang lahannya digenang air atau dikenal dengan sawah. Dan yang kedua adalah pertanian lahan kering, di mana pertanian lahan kering adalah pertanian yang lahannya tidak tergenangi oleh air. Tentu saja tanaman yang ditanam tidak memerlukan genangan air untuk tumbuh hidup. Bentuk-bentuk pertanian yang terdapat di Indonesia seperti sawah, perkarangan, tenggalan, ladang berpindah, hidroponik. Berikut adalah sifat-sifat hasil pertanian yang ada di Indonesia yang perlu kita perhatikan. Pertama, mudah rusak. Dan yang kedua musiman. Yang ketiga, kualitas beragam. Letaknya itu di perdesaan. Itulah materi tentang pertanian yang ada di Indonesia. Mari bersama menjadikan pertanian Indonesia lebih maju dan berkualitas bersama mahasiswa